Oh, ning ngendi? Dur. Anggo berdoa bersama ra. Amin. Ini kono ya. Oh, nang saiki yo berdoa ya Romo. Pertama kali aku melihat tebing besar mungkin ya di puncak Gunung Sumbing di tebing Raja Wali itu. Pas dulu masih STM kelas 1 kayaknya. Pertama kali naik Gunung Sumbing lihat tebing itu sendiri ya rasa tertantang sih. Bisa nggak ya aku ke sana gitu. Itulah alasan kenapa milih tebing puncak Raja Wali itu sebenarnya. Big wall pertama yang aku lihat sih. Untuk 3 bulan pertama itu dulu persiapannya lebih ke fisik ya kita. Fisik kayak latih otot tangan, kaki, ya semua badan lah. Terus 3 bulan selanjutnya baru mulai teknik pemanjatan, mulai ngerjain problem-problem di boulder gitu, terus mulai nyelesain jalur-jalur sport juga. Samping itu juga tiap minggu ke lapangan kita nyoba membiasakan trad climbing, juga beberapa kali latihan first ascent, terus beberapa kali juga nyoba materi-materinya kayak hauling lowering, terus ada materi high altitude itu lebih kayak membiasakan di tempat tinggi itu pas persiapannya. Kemudian mendekati hari H, kita hari Senin sebelum kita berangkat ke Sumbing kan hari Selasa. Hari Senin kita udah ngumpulin alat di rumah Hamam. Semua alat sudah dikumpulin hari Senin itu. Kemudian Selasa kita berangkat sampai di Sumbing siang. Hari itu juga langsung naik kita ke pos 3, ngecamp di sana. Pagi kita angkut alat ke kawah. Berat sih alatnya, maksudnya aku bawaan naik gunung paling berat katanya pas itu sekitar 25-27 kiloan lah. Belum termasuk air aku bawa air sekitar 4 literan, jadi tambah 4 kilo sekitar 30-an mungkin. Tapi nggak sampai capek yang sampai begitu capek, perlu rest sampai lama nggak. Karena mungkin kita di jalan sering berhenti terus makan semangka sama melon itu. Terus ya manajemen logistiknya bagus banget sih Mas Hamam yang ngatur.
Chill. Kesel loh. Gua ngoyo taline. Seret, Bro. Akar-akarnya. Meru buahnya. Kerusakan alam kan itu. Ayo mau. Iki, minta lapor kayak iki. Duta. Koki-koki bapak rumah tangga. Energen loh. Tinggal berkala. Kasih paham. Dan takutnya bimbang. Pemanjatan hari pertama, rencana mulai pemanjatan mau rencana jam 5 kita mau mulai pemanjatan. Maksudnya kalau bisa kita selesai siang aja pemanjatan di tebing Raja Wali itu. Yang tingginya sekitar 100-an lah, 100 meteran. Di pitch menuju pitch pertama, aku yang lead. Ngedanya slab sih, mungkin sebenarnya aku agak ngeremehin di pitch pertama itu sampai pitch pertama Catigi Kembar. Karena aku pikir slab kan gampang, aku pikir wah bisa nih. Aku cuma bawa pengaman sisip sedikit, runner pun aku cuma bawa berapa ya?
nggak sampai 10, padahal tingginya hampir 25 atau 30 meteran lah. Dan ternyata ya pasti runnernya kurang kan. Terus pengaman sisip yang dipasang, kebanyakan aku cuma bawa beberapa frame nggak banyak sih. Salah ukuran deh aku pokoknya. Aku pikir bisa nyekip banyak, ternyata ya lumayan sulit karena memang first asken. Jadi mana pegangan yang bisa dipegang, mana yang pegangan batu jatuh, celah yang buat masang juga harus bersihin dulu pakai choker. Lama banget. Aku pikir bisa cepat, maksudnya udah kalau bisa aku free climb aja lah. Ternyata agak lama pemanjatan di sana. Sampai di pit 1 aku masang pengaman buat angkor, masang fix line buat pemanjat ketiga sama keempat. Terus aku bilai gilar. Ya di sini mulai terjadi kericuan sih sebenarnya. Kan hari pertama yang manjat 4 orang. Aku, Gilar, Mas Danang sama Kunam. Kunam sama Mas Danang naik lewat fix line, terus Gilar aku pilih dari pit 1. Nah di sini Kunam sama Mas Danang sangat membantu sih, dia bantu bawa logistik hauling ke atas. Nah ternyata sangat berat. Isinya sepatu ya macam-macam lah alat panjat sama bekal kita. Ini pitch 2 agak apa ya? Enggak, ya pertama agak scramble gitu, terus dia 90 derajat gitu. Nah itu sudah mulai banyak batu lepasnya. Agak mulai bingung apa ya, kan first asken ya, jadi banyak pertimbangan lewat mana. Itu sudah mulai banyak masalah sih, kayak batunya ada yang lepas terus bingung lewat jalur yang mana biar enggak nanti harus balik lagi atau traverse atau gimana. Tapi nyatanya traverse agak ke kiri karena waktu itu mikirnya kalau ke kanan itu ada overhang. Jadi batu bentuknya kayak tetesan air gede itu. Jadi kalau lewat kanan tuh harus lewat itu. Jadi kiri itu kita ngelompatin batu bentuknya tetes air mata itu juga. Jadi tetesan air itu kan ada 2 gini, jadi ke kiri gini. Itu agak apa ya? Ya itu agak dari pit Cantigi kembar ke Cantigi tunggal pit selanjutnya itu yang bagian agak sulit karena harus agak sedikit jongkok. Terus baru masang pitch di atas, ternyata kalau pas narik tali untuk gantian bilai itu keras banget. Jadi aku pakai jumar waktu itu. Aku bilainya agak turun, agak di bawah pitch karena kalau di atas pitch friksi banget dan suaranya nggak kedengaran. Terus apa ya? Terus sampai situ sudah jam berapa? Aku sampai pitch terakhir itu, maksudnya pitch Cantigi tunggal itu jam 2 kalau nggak salah, jam 2. Terus Daniel naik itu sampai jam 2:30 apa jam 3, jadi udah agak sore. Terus waktu itu masih agak percaya diri ya. Karena pas dilihat tuh kayak sedikit lagi kalau dari bawah. Ya udah, habis itu gantian ngelit, Daniel yang naik juga itu di pit itu juga masang fix line buat Kunam naik buat bawa barang sama beberapa bawa barang. Pas Daniel naik itu sekitar 10 meter apa 15 meteran tuh sudah jam 4-an apa setengah 5 itu. Nah waktu itu aku juga mikir kayak ini kayaknya nggak bijak karena udah capek juga kan, udah dingin, lapar, dehidrasi juga. Jadi kayak ya banyak pertimbangan juga karena waktu itu juga Daniel juga beberapa pengaman, dia nggak bawa beberapa pengaman sisip juga tuh. Di waktu itu kita memutuskan untuk turun, bikin fix line di pitch Cantigi tunggal itu. Itu lumayan, talinya tuh sisa 10 meter apa berapa meter, cuma tinggal dikit kok. Yang turun fix line itu pertama Daniel, terus Kunam, itu terakhir aku sampai jam 7 malam. Jam 7 malam baru selesai. Itu lumayan ya capek sih.
Kanan kanan. Lurus watu gede lho. Iki teman. Iya. Nyamperin aku ke sini tadi. Rawan ngomongin. Wih, salah wih. Apa? Sini nih. Ono. Kita masuk dulu. Menenangkan pikiran. Nggak nyere sing nganu urung tak kentengi lho, Mo. Dengerin dulu tak kenceng itu. Apa? Dengerin sing dulu tak kenceng itu. Sing bodoh ini. Ya sing koyo Sing tak pasang. Kunam. Orang sudah ngebur adem banget. Geres paruh ke. Nang dene. Aja kan. Ini lagi gede terus. Kamu gak tahu ya. Lah lagi delete. Awal-awal aku manjatnya mau. Lari ke gede biang ini tatahan iki. Ditahan. Ditahan. Nek midak ngono iki aja jebol keling gak alon-alone. Iya. Soalnya kowe nek golek sing ora obah ra ono. Iya. Iya. Alon-alon nek midak. Mentalitane beda karo sport lho. Tapi le komunikasi wis Anda jelaskan. Wis lah, ngobrol sik weh. Angel ya. Kepecah ku ya soalnya. Heeh. Nek saka Nek ngisor. kowe saka ngisor kene malah saka laun dhuwur jelas. Ngomong suara cacan Wis iki malah wah. Kene iki mah tak sampaikan. Iya. Wis lah. Ya ono kudu translate. Berarti Di relay sih. Marah iki sik. Wangi sih. Dengkulku. ora iso ambekal lho anu niki dodone kegencet lho rasane. Neng ngurimu deh kayaknya. Oh iya. Woi, Loro-loro nih ya. Iran. Yang gitu sekarang anu ngomong villa. Mantul lagi. Selamat siang. Latihan. Terus hari kedua nih yang manja cuma aku sama Gilar yang naik ke tebing. Pertama aku dulu yang nge-scanding sampai pit 1 Cantiki Kembar sambil bawa tali statis yang nanti rencana mau aku pasang di Cantiki Kembar kan. Ternyata juga capek juga karena emang kita udah capekan mungkin dari hari sebelumnya, kurang minum juga. Scanding sampai Cantiki Kembar aku masang fix line untuk Gilar pakai tali statis dan ternyata nggak jadi dipakai karena geredinya Gilar yang mau dipakai untuk ascending nggak bisa masuk ke tali statis gitu kan. Lanjut sambil aku masang beberapa pengaman yang udah Gilar pasang. Kebetulan Gilar ini pas hari kedua ini pas dia bawa pengaman sisip yang dipakai pas frame-nya ukuran kecil-kecil tuh pas sama piton-piton.
sebelumnya pas aku manjat di Purworejo sama Gilar kan sempat aku masang frame terlalu dalam ke celah kan, sampai akhirnya frame-nya nggak bisa dilepas. Nah ini juga hampir terjadi kayaknya kemarin pas di Sumbing. Dia yang masang Gilar ini karena ya bukan apa-apa sih, aku pun mungkin bisa kalau masang mesti dalam posisi takut kayak gitu, sampai tuas frame-nya ini masuk semua ke dalam celah itu loh. Nah, aku mikir waduh, tinggal frame lagi, aku mikir gitu kan. Ternyata enggak, masih bisa dilepas, beberapa semua bisa dilepas. Dari pitch 3 itu menuju ke atas tinggal scrambling sama ada tebing kecil lagi sekitar 7 meteran nanti. Dari sini aku gantian ngelit di sana di zona scrambling ini, aku ngelit sambil masang beberapa pengaman di boulder pakai sling. Nah di sini hampir top itu aku udah lihat si Kunam di puncak gunung, di puncak Raja Wali kan. Dia ngomong apa aku nggak begitu sadar sih, nggak begitu tahu dia ngomong apa. Bilang Roman di situ. Nah, aku nggak tahu, ya aku bilang iya aja kan. Terus ternyata aku ketemu Roman. Pas aku ketemu Roman ini, aku sapa lah dia, halo Man gitu kan. Kok diem aja, aku kan biasanya orang ini ketawa-tawa, kayak ini kok aku sapa diem aja, kenapa? Terus aku naik, udah ketemu Roman, dia bilang gini, ini batunya ketahan cantik gini. Aku nggak tahu maksudnya apa kok batunya ketahan cantik kan. Ternyata si Roman ini kakinya kejepit batu jatuh. Nantilah ada videonya, di sini videonya ya. Perjalanan terakhir ini mau ke puncak, malah ketemu Roman nih mau kejepit sikile. Aman man? Iki lho, rempal semene iki lho. Rempal semene iki. Iki nyepet sikile Roman, ora kendir. Untunge aman-aman kabeh. Wis pitch terakhir lagi. Bar iki tak milih Gilar munggah. Jadi pas Roman mau ambil gambar, dia masang tali dari puncak kan turun ke bawah, entah mau buat deviasi atau apa, masang webbing di boulder besar kayaknya. Udah masang boulder di sana. Ternyata pas dia turun itu boulder ini pecah, terus ngimpit kakinya dia. Dan takutnya kalau dia lepas itu, maksudnya dia biarin batunya turun ke bawah kan bisa kena aku atau Gilar, makanya dia diem di situ. Untungnya aku ada di sana sih, terus aku bantuin kan. Untungnya batunya masih Roman sama aku masih kuat untuk mindahin batu itulah, dan aman bisa. Nah ini lucunya gini, pas Roman kejepit itu ada suara burung gagak di sana gitu. Aku kan wah seru nih kayaknya, ada soundtracknya burung gagak kan. Akhirnya aku ngepitch lagi di sana, milih Gilar dari situ. Terus tinggal dikit sih, itu pitch terakhir, nanti naik udah sampai puncak. Sambil itu pemanjatan hari kedua seperti itu sih. Kita selesai pemanjatan sekitar jam 2 sampai ke puncak. Capek tapi worth it lah, sangat-sangat worth it.
Jos. Pur. Rampung, boy. Rampung. Cek video sekarang di luar, Cek. Oh ya, siap, siap, siap. Jos. Rampung. Oke. Ay, ay, ay. Rasanya bangga sih, bangga terhadap diri sendiri. Maksudnya akhirnya mampu melakukan kegiatan itu semua, mampu melakukan pemanjatan di tebing Raja Wali. Karena rencana ke sana udah 10 tahun yang lalu sebenarnya. Pertama kali saya naik ke Gunung Sumbing, melihat tebing itu rasanya wah bagus ini kalau dipanjat, walaupun belum tahu gimana caranya dan apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu udah bisa melakukan kegiatan pemanjatan first ascent di sana. Rasanya bangga sih, maksudnya bisa mengembalikan rasa percaya diri gitu loh. Ternyata aku mampu melakukan apa yang aku mau gitu loh. Seneng ya pertama, karena ini big wall pertamaku. Terus lokasinya, karena lokasinya juga ya yang bikin bahagia, excited. Lokasinya di atas, di puncak gunung, di ketinggian 3000. Terus senangnya lagi karena udah konsisten nyelesain apa yang tak mulai sih aja. Sama teman-teman yang lainnya pada bantu dan mereka juga senang, jadi kita juga ikut senang. Tim Turning Point keren banget sih. Apa ya? Yo semuanya ngelakuin secara seneng dan tetap sebisa mungkin, seprofesional mungkin sih mereka ngelakuinnya. Seneng dan saling mensupport aja. Ya tim terbaik sih menurutku dari selama ini aku berkegiatan, ini tim terbaik, paling apa ya, paling profesional gitu loh. Hari Senin sebelum aku berangkat itu kucingku habis makan tawon, jadi bengkak kan dia mulutnya. Terus aku sempat bawa ke klinik. Terus aku tinggal di rumah kan nggak ada yang ngasih obat. Ya khawatir sih, ngecek kucing sih aku pertama sampai rumah. Tidur, mandi karena pengen keramas waktu itu. Mandi terus tidur. Oh terus ngabarin ibu. Aku biasanya kalau pergi-pergi ngabarin ibu dulu, nah itu penting itu. Yang ngabarin kalau udah selesai. Proyek pemanjatan selanjutnya mungkin yang paling dekat mau buat jalur di Purworejo, di tower di
Purworejo ada Tower Andesit ya. Kita mau buat jalur di sana. Kalau jangka panjang mungkin mau ke Fitzroy kayaknya Patagonia. Kalau manjat, ya manjat terus ya kayaknya. Kalau manjat memang manjat terus, tapi kalau proyek-proyek kayak Sumbing ini mestinya proyek jangka panjang itu masih banyak sih tebing-tebing apa ya, tebing-tebing di Jawa lah masih banyak banget yang belum dianu. Kalau pengennya pengen banyak sih, tapi belum nentuin satu tujuan. Paling tujuan besarnya ke Patagonia yang Fitzroy, tapi nggak tahu itu entah kapan, tapi kayak ya sama lah kayak Sumbing 3, ya kan Sumbing 3000 mdpl, sana paling 3700-an ya. Dikit lah. Bedanya ada saljunya. Ya, itulah Fitzroy. Entah kapan.